Kami lagi sarapan pagi, ada 2 kali gempa yang terjadi, 8,9 skala Richter yang terjadi yang pertama. Gempa yang kedua terjadi lagi, 9,3 skala Richter. Dan kami karena takutnya, kami kena timpa bangunan ya, karena rumah itu seakan-akan udah mereng gitu ya, udah goyang gitu. Nah, kami langsung keluar. Nah, tiba-tiba ada anak kecil dari lorong membilangkan air laut naik. Jadi air laut naik, lari, karena kami udah gempa berhenti, kami mencoba ingin masuk. Air laut naik, lari, lari, kami disuruhlah lari, gitu ya. Jadi saya bingung, air laut naik, kayak mana gitu ya. Setir bengong-bengong saya melihat, ternyata karena orang udah berlari-larian, saya coba ingin lari juga, sama-sama kakak, ayo kak kita lari. Dan kakak saya juga ikut-ikutan pergi sama saya, pergi lari kami ke belakang ke rumah tetangga kakak saya. Dan abang ipar saya membilangkan, jangan lari ke sana, larilah ke rumah Kak Bulan, rumah bertingkat di depan rumah kakak saya. Kami selamat lebih kurangnya 20 orang, dan ada juga umat Kristiani 2 orang, dan sosok Tengku, ya, ulama lah ya, tidak dikenal. Tengku tadi tidak kami kenal siapa orang itu. Nah, beliaulah yang membacakan doa tolak bala untuk keselamatan kami, dan kami juga tiada hentinya menyebut nama Allah, gitu ya. Tiba-tiba tak lama itu, barulah gelombangan dari kejauhan itu mau datang, kami langsung merangkul, memegang-megang ke keluarga semuanya, menyebut la ilaha illallah, subhanallah. Tiba-tiba Tengku itu mengangkat tangannya, mengarahkan tangannya, dan tiba-tiba air laut itu naik di atas kepala kami tapi tidak merasakannya. Itu kering, airnya tidak basah, karena saya tidak merasakan basah baju saya, hanya terasa kaki yang basah, dan terasa airnya panas, hitam dan bau pada saat itu. Nggak lama itu Tengku itu membilangkannya, jam 12 siang ya, Tengku itu bilang, ayolah kita turun semuanya, jangan di sini lagi, turun kita semuanya. Kami ikutilah Tengku tadi, dialah membawa jalan kami, berjalan kakilah kami dari lorong, tidak ada menggunakan sendal, dan kami sempat ya kalau kita bilang mayat ya di bawah, kena banyak yang runtuhan juga ya, ada juga terkena kaki kami lecet-lecet ya. Dan kami berjalan terus sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau udah kiamat, pastinya tidak ada lagi semua bangunan ya. Tapi karena rumah Allah itu masih kokoh, ternyata ya Allah ini bukan kiamat. Saya memikirkan orang tua yang di Medan, ternyata ini bukan kiamat ya Allah. Masuklah kami ke masjid dan kami bersujud syukurlah di situ, berterima kasih kepada Allah kalau kami itu udah dilindungin, udah selamat ya, diberi kehidupan kembali untuk merubah nasib lagi menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Sampai di masjid kami karena perut udah kelaparan, kami melihat banyaknya buah-buahan terapung-apung di air ya, ternyata kami makanlah rame-rame. Kami minta izin sama Allah aja, ya Allah izinkanlah kami makan buah-buahan ini. Gak lama itu tiba-tiba di dalam masjid itu membilangkannya air laut naik, disuruh lagi kami lari lagi, ayo kita lari lagi, kami sekeluarga lari lagi. Tiba-tiba kami nengok dari kejauhan itu adalah mobil tentara memanggil kami, menyuruh kami naik di atas mobil itu, dan kami langsung dibawa ternyata ke bukit, ke daerah Matai. Saya pikir udah mau mati, udah kiamat yang udah mau terjadi gitu ya, karena gelombangnya begitu tinggi. Kami nggak tahu itu tsunami ya, kami nggak tahu sebenarnya itu tsunami. Jadi saya nggak kebayangin di sana itu, saya lihat habis rata semuanya. Ya Allah Tuhan, apa yang udah terjadi? Ya pikir ya musibah itu terjadi yang tidak pernah saya rasakan. Kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan anak-anaknya, ya macam kayak ada yang stres gitu ya. Ada yang perasaan air laut gitu, menangis tiada hentinya. Dan kami bilang, Pak, cobalah ya orang-orang lainnya ya, kami melihat, cobalah melihat untuk kedepannya lagi. Ini mungkin sebuah musibah memang, tapi bukan kita aja yang mengalaminya, seluruh dunia mungkin ya. Cuman kita memang nggak tahu, mungkin kan gitu kan. Jadi kita berpikirlah untuk kehidupan kita ke depannya lagi.